Halo, berharap banget setiap kita dalam kondisi yang sehat dan baik pastinya. Anyway, it's a blessing for me to see all of you guys. Senang banget rasanya malam hari ini kita bisa ketemu bareng ya bersama dengan Bo Arif dalam acara live IG dan juga Facebook rumah kita. Dan for your information, rumah kita ini adalah acara yang dibuat oleh Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Nah, ini dengan tujuan dapat menjadi tempat bagi generasi muda boleh ngobrol atau sharing tentang tema-tema seputar anak muda atau generasi muda yang relate pastinya sama zaman-zaman sekarang. Dan hari ini, dan dalam setiap acara rumah kita tentunya gue nggak akan sendirian, karena gue akan ditemenin sama narasumber-narasumber yang pastinya TOP BGT ya. Dan langsung aja guys, hari ini rumah kita akan membahas tema tentang WFH. WFH. Tapi yang kali ini bukan work from home, yang pasti WFH yang kali ini kepanjangannya adalah Worship from the Heart. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, hari ini kita akan ditemenin oleh dua narasumber yang pastinya kece abis. Langsung saja berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Bang Joel Jeffrey Manalu dan juga Bang Andi Ambarita. Hey, halo Bang Joel. Halo Bang Halo. Andi. Wah, kayaknya saya mau nyapa dari Bang Joel dulu ya. Apa kabar Bang Joel? Baik-baik saja kah? Baik. Okay. Aman semua. Aman semua ya. Nah, kalau Bang Joel kan domisilinya masih di Jakarta ya gitu, Jakarta Tangerang gitu. Masih kelihatan kabarnya. Nah, ini yang jauh di sana Bang Andi Ambarita. Gimana Bang Andi kabarnya, baik? Sehat? Baik, puji Tuhan semua sehat, keadaan aman. Wah, seru banget ya. Istri, anak sehat Bang Andi? Sehat ya. Oh, jadi Bang Andi ini baru menikmati rasanya jadi apa ya? Ayah. Iya. Nih belajar banyak nih dari Bang Joel nih. Wah, iya nih ya. Oke, langsung aja nih ya. Dan sebagaimana kita tahu nih ya teman-teman semua, Bang Joel Jeffrey Manalu ini adalah Ketua Pengurus Pusat DPA GBI untuk periode kali ini. Dan juga Bang Joel ini juga aktif ya sebagai hamba Tuhan. Beliau khotbahnya di mana-mana. Ini kalau saya selalu ngomong sama beliau, Bang Joel ini pendeta antar kota, antar provinsi ya gitu ya. Sebentar lagi kayaknya bisa antar negara gitu ya. Dan juga Bang Andi, Bang Andi sendiri adalah Ketua Pengurus Luar Negeri DPA untuk daerah Australia. Wah, seru banget. Dan juga sebagaimana teman-teman tahu, Bang Andi ini adalah salah satu YouTubers gitu, yang selalu mengcover lagu-lagu rohani. Pastinya nih ya, semua di antara kalian bohong banget kalau nggak pernah dengar gitu ya. Kalau belum pernah dengar itu main YouTube-nya belum jauh-jauh berarti. Ya, sekali lagi thank you banget buat kesempatannya hari ini. Thank you so much Bang Joel dan juga Bang Andi buat waktunya kali ini. Dan langsung aja ya. Iya betul, di acara rumah kita. Dan oh ya teman-teman, sebelum kita mulai sesi tanya jawab kita hari ini ya dengan Bang Joel dan juga Bang Andi, teman-teman kami persilakan kalau misalkan ada teman-teman ada yang mau bertanya sesuatu ya, jadi kalian bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, nanti kita akan pilih satu pertanyaan yang beruntung dan bisa kita jawab. Tentunya nanyanya jangan macam-macam ya. Nanyanya harus sesuai dengan tema yaitu Worship from the Heart. Dan di akhir ya kira-kira nanti kita akan sama-sama juga present worship bareng, nanti dipimpin langsung sama Bang Andi dari Australia sana ya. Jadi stay tune sampai akhir ya, pastikan kuota internet sudah terisi gitu ya, cari koneksi wifi yang kencang gitu, atau sambung kabelan kalau nontonnya dari PC gitu ya. Langsung aja nih Bang Andi dan Bang Joel, kita kan lagi ngomong tentang worship from the heart. Nah, menurut dari Bang Joel dulu ya, menurut Bang Joel sendiri, apa sih arti dari worship from the heart menurut seorang Joel Jeffrey Manalu? Silakan Bang Joel. Terima kasih Bang Arif ya. Hari-hari ini kita kan banyak di rumah nih. Semua serba terbatas ya karena pandemi Corona-19 ini. Dan mulai memaksa kita untuk berpikir ulang ya tentang apa sih sebenarnya ibadah. Ya, apalagi sekarang kita udah di rata-rata ibadah kan di rumah. Ya. Yang selama ini kita memegangkan tempat, gedung, panggung, ya kan, tempat kita untuk melayani. Ternyata semua itu sekarang sangat terbatas, ya. Dan
selama 2 bulan di rumah ini saya juga jadi berpikir lagi ya, dan ya kembali ke semua kan ada makna yang baik ya. Kembali ke hakiki ya, hal-hal yang paling hakiki dalam ibadah itu ya, bagaimana ibadah itu akhirnya kita tahu bukan soal tempat, bukan soal gedung, bukan soal musik ya, yang banyak orang menghubungkan penyembahan dengan musik, penyembahan dengan lagu. Nah, dan akhirnya mulai kita mengingat bahwa ya menyembah dari hati itu bicara tentang apa ya, kehidupan kita sebenarnya. Ya, kehidupan kita yang menjadi apa ya, penyembahan. Ya, kalau kita lihat kan kata penyembahan itu ya memang banyak definisinya ya. Tapi salah satu itu proskuneo, artinya tersungkur, bersujud. Ya, tetapi dimulai dari apa? Dari mulai sikap hati yang terhubung dengan batin seseorang. Jadi bukan hal-hal yang lahiriah, bukan caranya, bukan ritualnya. Yang selama ini kita sangat terikat dengan itu kan. Ya, bahkan kalau kita punya gereja yang bagus, kita bisa support dengan multimedia yang oke, dengan lampu yang baik, ya nggak salah, itu hal-hal yang mendukung. Tapi kadang-kadang orang jadi bergeser ke sana. Jadi orang berpikir esensi ibadah itu adalah hal-hal yang lahiriah tersebut. Ya, padahal yang kalau kita lihat firman Tuhan kan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, kalau roh itu kan sebenarnya bicara tentang apa? Kita ngalamin kelahiran baru, sehingga apa? Kita punya roh Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa connect dengan Tuhan. Kan begitu. Jadi kalau hanya roh kita yang manusia berdosa ini, ya pasti akan terus mencari. Tapi karena roh Tuhan yang sudah menjumpai hidup kita dan menyelamatkan kita, akhirnya kita juga menjadi orang-orang yang tahu bahwa kita ini orang diselamatkan. Semua penyembahan yang lahir itu benar-benar sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan lagi untuk mengambil atau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi ya karena dia sudah memberi. Ya, makanya saya juga sering katakan di jemaat kalau ibadah, kita datang ke gereja itu bukan untuk meminta, karena setiap hari kan udah beri banyak. Kita datang karena kita ingin apa? Menyembah Dia, sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Jadi hari-hari ini bukan jadi sebuah pengetahuan yang kita alami, tapi sebuah apa ya, pengalaman yang lewat pandemi ini, COVID-19 ini, kita dibawa kepada sebuah esensi penyembahan yang sesungguhnya. Kira-kira gitu loh. Oke, jadi saya bisa tangkap ya Bang Joel bahwa tadi saya catat di sini bahwa worship from the heart itu adalah bicara soal sikap hati dan bukan ritual belaka gitu ya. Dan kalau misalkan menurut seorang Andi Ambarita sendiri nih, Bang Andi, menurut Bang Andi worship from the heart itu yang kayak gimana sih? Atau artinya tuh kayak apa? Ini sedikit bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Ya. Aku setuju banget sama Bang Jo. Tapi aku tambahin juga worship is a lifestyle. Penyembahan itu or worship encapsulates your whole life. We cannot be worshipful for satu ini tapi enggak for that. So every day yang aku dapat dari Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati, atau in the English translation itu worship is giving thanks karena semua karunia Tuhan Yesus, semua karunia kebaikan Tuhan Yesus yang kita alami dalam hidup kita. What way to give back but through a living sacrifice gitu. Pengorbanan yang hidup kan bahasa Indonesianya. Dan ya, pengorbanan yang hidup itu artinya a living sacrifice. Ya, kita harus live our life as a sacrifice to be an extension sebagai jembatan lah buat orang bisa ngalamin Tuhan Yesus dalam hidupnya juga gitu. So like when we are living a heart of worship, it's supposed to be your entire life gitu loh. Karena pertanyaannya, menurut Anda apakah arti dari worship from the heart? It's being genuine, cannot be fake, nggak bisa palsu kalau worship, karena itu semua dari hati. Dan ya, semuanya seperti Bang Joel bilang,
worship itu semuanya cenderung pikir itu semua nyanyi, bahkan ada bilang wah worshipnya mantap banget, atau yang lainnya worshipnya kurang, like worship is not meant to impress you. Worship is meant to please God gitu. Jadi kita memang harus, kalau kita memang mau artinya buat aku tuh menyembah Tuhan itu as my life. It's not, bukan aku di gereja berapa jam terus habis itu udah langsung berubah. It's worship starts from Monday all the way to Sunday, every day of the week. So dan ya kita harus jadi berkat juga. Kita jadi berkat juga saat kita memang when we worship God. Yeah, we have to have that heart of thanksgiving where we give more than we take, because worship is about giving, it's not about taking. Ya. Gitu. Oke, keren banget ya. Dan itu tadi saya tangkap poinnya dari Bang Andi adalah yang tadi closing statementnya worship is about giving, ya. Bagaimana kita memberi, yang kayak tadi kan kita udah terima banyak hal dari Tuhan, dan ini saatnya ketika kita worship itu kita tuh memberi penyembahan hal-hal yang terbaik buat Tuhan, ya. Nah, menurut dari kita ke Bang Andi dulu ya sekarang ya teman-teman ya. Nah, menurut Bang Andi sendiri seberapa penting sih arti atau seberapa penting sih kita tuh menyembah dari hati gitu? Ya, hati kan bahasa Indonesia hati itu terpancar apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Terpancar kehidupan. Ya. Listen, you cannot worship who you don't know. Yes. Ya, kita nggak bisa menyembah tanpa kita mengerti. Itu makanya we have to worship in truth, in spirit and truth gitu. Jadi pentingnya pakai hati itu memang ya we have to encapsulate our everything saat kita menyembah. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan itu bukan kata-kata doang. Bahkan di Alkitab dibilang is lip service. God doesn't want lip service. He wants something that is genuine or authentic gitu. Juga Daud sebelum raja, David he's a man after God's own heart gitu. So dari situ kita bisa melihat barometernya berapa penting sih hati itu dalam penyembahan. It's very important. Tanpa hati kita tuh nggak bisa menyembah Tuhan, because out of our hearts is our thanksgiving, our purpose, our drive, our everything, our in our sadness, our sorrow juga itu Tuhan, He sees our heart gitu. Jadi tanpa hati ya kita nggak bisa menyembah Tuhan. And bisa menyembah Tuhan, tapi yang pentingnya dia tuh kita senang, kita menyenangkan hati Tuhan nggak? Itu yang paling penting itu. So yeah, that's what I think. I think seberapa penting sih menyembah dari hati is essential. Your heart is essential. Ya. Oke, berarti itu penting banget, esensi banget ya teman-teman. Nah, itu tadi pendapat seorang Bang Andi dari sana. Kalau menurut Bang Joel sendiri gimana Bang? Seberapa penting sih menyembah dari hati? Ya, tadi yang Bang Andi sampaikan, hati itu kan pusat ya, pusat kehidupan. Semua hal itu sebenarnya ada di hati kita. Dan hati kita itu seperti apa ya, hakim ya. Dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Jadi orang itu bisa tulus, murni, ya. Itu bersumber dari hati semua. Ya. Makanya Tuhan itu kan pernah kutip waktu negur ahli Taurat ya. Perkataan Nabi Yesaya bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh. Percuma. Yeah. Kita kan nggak mau sesuatu yang percuma kan, sesuatu yang sia-sia. Jadi jatuhnya cuma di bibir aja gitu ya. Ya, dan ngapain gitu kita ibadah, ternyata Tuhan bilang percuma gitu loh. Kita kan mau sesuatu yang kita lakukan itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Buat kita pun sesuatu yang membangun hidup kita gitu loh. Jadi kalau terus-menerus kita nggak mengubah ya pemahaman kita, kehidupan kita tentang ibadah itu ya
kan nggak ada artinya, wasting time, Iya. kita habisin waktu kan begitu ya. Iya. Jadi menjadi sangat penting karena Tuhan semua lihatnya di hati. Kemarin saya ada post di YouTube itu tentang motivasi, karena Tuhan itu nggak cuma lihat apa yang kita munculin gitu loh, Tuhan itu lihat sampai untuk apa kamu lakukan itu. Nah gitu kan, jadi akhirnya balik-balik lagi ke hati lagi, mau nggak mau kan. Sumbernya selalu berasal dari hati kan. Jadi sangat penting, sangat penting. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Di sini tadi dibilang bahwa worship from heart itu nggak bicara ritual, nggak bicara hanya sekedar lip service, tapi juga benar-benar dari hati. Dan seperti yang tadi udah dijelasin bahwa hati itu sendiri adalah pusat dari kehidupan kita. So penting banget nih kalau ketika kita menyembah itu menggunakan hati. Itu beda dengan orang-orang yang menyembah dengan sekedar lip service. Jangan sampai kayak tadi dibilang ya sama Bang Joel atau Bang Andi, kita nyembah Tuhan tapi Tuhan bilang itu percuma gitu ya. Itu agak-agak creepy gitu, agak-agak serem gitu ya. Nah, kembali ada gini nih, Bang Andi, Bang Joel. Kan tadi dibilang menyembah dari dalam hati itu penting. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kan ada nih anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan dewasa muda, mereka selalu bilang kayak gini, iya sih menyembah itu kan dari dalam hati, tapi masalahnya hati gue nih lagi nggak beres gitu loh. Hati gue nih masih nyimpan yang namanya kepahitan, masih nyimpan dendam, masih nyimpan apa ya, kayak dosa-dosa tuh yang banyak banget. Nah, pertanyaannya, ketika mereka berpikiran bahwa ya kalau gitu penyembahan gue munafik dong, percuma dong nyembah kalau hatinya masih kotor istilahnya gitu. Nah, nyingkapinnya gimana sih? Kita dari Bang Joel sekarang ya. Yuk silakan Bang Joel. Gimana kita? Gini, kita itu tidak menyembah karena kita sempurna. Gitu. Kita tidak menyembah karena kita manusia yang sempurna. Justru penyembahan tadi Bang Andi bilang itu thanksgiving ya, ucapan syukur karena Tuhan yang sudah selamatkan kehidupan kita, ampuni dosa kita. Hati itu bicara kesadaran, ya, kesadaran bahwa kita belum sempurna dan kita mau disempurnakan. Ingat ada Yesus juga kan memakai perumpamaan tuh, ada orang Farisi, dia bilang, dia doa dan dia banggakan dirinya, aku nggak berdosa, aku melakukan ini bukan berzina dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada pemungut cukai, dia datang dengan apa? Dengan kejujuran, gitu loh, terbukaan, ya, dengan benar-benar nggak pakai topeng, dia bilang, saya ini berdosa, aku nggak layak dan lain sebagainya. Nah ternyata Tuhan justru melihat doa yang benar itu adalah doa pemungut cukai itu. Ya, jadi bukan berarti kita nyembah Tuhan karena kita sempurna, bukan. Kita pun tahu betul kita mulai dari grace, kita diselamatkan karena kasih karunia. Oh, nggak ada yang pantas dalam diri kita sebenarnya. Nah, grace itu kan terus bekerja, kasih karunia itu bekerja menyempurnakan diri kita. Justru kalau kita makin nyembah Tuhan, ya dalam kesadaran kita yang terbatas, penuh dosa, di situ saya yakin Tuhan bekerja ya, terus menyempurnakan kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat bagaimana ada lagu-lagu yang orang itu bisa berubah, orang itu bisa bertobat di jamaah Tuhan di situ. Karena apa? Ada kuasa Tuhan, bukan cuma lagunya, bukan cuma syairnya, tapi ada kuasa Tuhan. Jadi pemahaman begitu ya jangan, sehingga membuat kita akhirnya nggak bisa masuk hadirat Tuhan, membuat kita menjadi orang yang ya nggak layak. Ya, jadi walaupun kita tadi cerita tentang pentingnya hati, tapi hati itu bicara sebenarnya keterbukaan, kejujuran, kemurnian itu hati. Jadi Tuhan lihatnya di situ, bukan cuma karena kita udah bagus, udah hebat, ya bukan. Itu ya menurut saya. Ya keren banget ya. Nah kalau Bang Andi sendiri ada tambahan nggak kira-kira Bang Andi? Aku ingat tuh waktu beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya. I get a lot of DMs, like feedback dari subscriber dan follower. Dan ada yang menonjol nih, ada dua. Jadi ada satu yang saat dia menyembah Tuhan, dia dipulihkan hidupnya. Okay? Artinya dia terima kesembuhan. Dia ada masalah dengan dermatology, his skin gitu loh. And he had it for a long time. Tapi saat dia menyembah, dia sembuh. Ya. Dan ada satu lagi yang saat dia menyembah,
um, dia bisa ada kemampuan buat melepaskan kepahitannya kepada mamanya gitu loh. So when we worship God, it's not for it's for our benefit. Gitu. It's not gimana ya? Itu buat kebaikan kita juga. Artinya Tuhan tuh sebetulnya nggak perlu penyembahan kita. Like, He doesn't need it. Like He's a all resourceful God. He is endless in resource gitu loh ya. It's not like when we worship Him dia senang terus okay. No. It's not that. It's we worship Him karena memang ini menyenangkan hati Tuhan, tapi itu benefitnya buat kita. Kalau ada yang dibilang keras hati, nyimpan kepahitan, dendam, kesal sama orang, saat kita menyembah, kalau sesungguhnya menyembah, itu sebenarnya bisa diangkat sama Tuhan. Roh Kudus. So, again, it's not when you say things like this, it's because you don't know who you're worshiping. Ya, kamu nggak ngerti kamu menyembah siapa. Ini Tuhan yang Maha Esa. He's all-seeing, all-knowing God. He's the creator of the heavens and the earth, all the planets, all the stars, all the fish in the sea, to all the animals that are on this earth right now. Tapi saat kita datang kepadanya, kita sembah dia bisa datang, samperin kamu. Dan he wants to help you. He wants to help you. Like, kita jangan pikir Tuhan tuh jauh. No. God is closer than your very own clothes. Dia lebih dekat daripada yang kita pakai. Jadi jangan batasin Tuhan tentang ini. Nah, penyembahan itu adalah a way for you to receive that release. Artinya to receive that pemulihan dalam hidup, menerima kemenangan juga, menerima kesembuhan juga. Jadi there is power in worship, man. Like, it's not something to be played with. It's something to take very seriously. Wow, keren banget. Jujur, guys, gue sampai merinding gitu ya, sampai merinding banget dengarnya. Karena ini diskusi kita ini keren banget. Tadi gue nangkep, mungkin bisa sampaikan juga buat teman-teman semua bahwa buat teman-teman nih ya, kayak jadi pesan juga ya Bang Joel, Bang Adi, buat teman-teman yang ngerasa bahwa wah saya nih kayaknya nggak layak menyembah Tuhan gitu kan, hati saya masih banyak dosa, saya punya kepahitan bla bla bla. And the answer is, kita nyembah Tuhan bukan karena kita sempurna. Saya catat ya. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, justru kita akan disempurnakan. Tadi Bang Andi juga udah bilang, penyembahan itu adalah sebuah jalan untuk kita menerima yang namanya kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Karena sesungguhnya kayak tadi, kita nyembah Tuhan, tapi benefitnya kita yang terima. So, buat kalian nih ya, yang mungkin ada di antara teman-teman yang hari lagi nonton, ngerasa bahwa kayaknya udah far away, udah jauh banget dari Tuhan. Ingat tadi, saya ingat juga statementnya Bang Andi, bahwa He is close. Tuhan itu dekat banget, lebih dekat dari baju yang kita pakai. So, jangan sampai kalian akhirnya ninggalin Tuhan, justru dalam masa-masa kayak gitu ya, dalam masa-masa terburuk dalam hidup kita harus datang, kita harus nyembah Tuhan. Dan saya tangkap juga tadi omongan dari Bang Zul dan Bang Andi, bahwa dia akan datang ke kita, gitu ya. Padahal dia itu adalah Allah yang luar biasa, tapi dia mau merendahkan diri, dia datang sama kita buat memulihkan hati kita. Keren banget. Nah, kalau misalkan kita tadi dengar nih pembicaraan kita, menyembah dengan hati itu penting banget. Menyembah dengan hati itu sangat luar biasa banget gitu loh. Impact-nya ke kita pun juga luar biasa. Tetapi Bang Joel dan Bang Andi, sometimes ya, kita open aja nih, kita jujur. Kadang kita nih anak-anak Tuhan di gereja, kalau lagi penyembahan, banyak di antara kita tuh yang suka main-main. Jadiin penyembahan itu ketika praise and worship itu jadi bahan bercandaan gitu ya. Misalkan justru kayak ada bahkan mungkin tanpa sadar ya, kita sendiri mungkin pernah melakukan seperti itu. Jadi kayak nyembah sih nyembah gitu ya, tapi I worship you gitu. Jadi ikut nyembah, handphonenya juga ikut-ikutan kayak gitu. Jadi banyak juga yang kayak nyembah tapi buat bahan bercandaan, buat bahan guyonan. Nah, gimana sih menyikapinya pendapat Bang Joel dan juga Bang Andi tentang orang-orang yang menjadikan pujian penyembahan itu sebagai sarana untuk main-main atau bahan buat lucu-lucuan. Padahal kalau tadi kita dengar sebelumnya, itu tuh yang
kayaknya pujian penyembahan itu, worship itu benar-benar kuat banget, benar-benar kayaknya keren banget. Nah, gimana Bang Joel menyikapinya atau pendapat Bang Joel tentang hal itu? Iya, kalau kita lihat perjanjian lama ya, ketika bangsa Israel akan masuk rumah Tuhan, ritualnya itu kan ketat sekali. Ya, Waduh, betul sekali. itu nggak bisa salah sedikit nggak bisa, gitu ya. Nah, tapi karena pengorbanan Yesus, ya semua tata ibadah, pola ibadah yang dari perjanjian lama itu sudah disempurnakan dalam pengorbanan Yesus. Kita nggak perlu membawa korban di bangsa Israel, sapi, ya juga kambing dan lain sebagainya. Yesus sudah menjadi korban. Ya, jadi kita memang tidak ada sebuah ritual yang mengikat kita lagi. Ya, harus kapan, harus bagaimana. Tetapi bukan berarti kita bisa sembarangan dalam beribadah. Ya, kita mengenal siapa yang kita sembah. Ya, kalau kita mengenal dengan baik siapa yang kita sembah, ya tadi Bang Andi bilang dia Tuhan, ya dia nggak butuh penyembahan kita. Dia Tuhan segala Alfa Omega, dia yang ciptain langit bumi. Ya, tetapi kita kalau tahu bahwa yang kita sembah ini Allah yang maha tinggi, yang luar biasa ya, yang lebih lagi mengasihi kita, ya pasti kita tidak akan menunjukkan sikap yang asal-asalan, ya memang perlu mengedukasi, mungkin ya, edukasi, apalagi sekarang kita lihat kan pengaruh-pengaruh media ini kan cepat sekali, ya, mungkin teman-teman bisa ya ada lihat yang penyembahannya juga ugal-ugalan, asal-asalan gitu ya. Tapi kita bisa mengedukasi anak-anak muda tentunya supaya mereka ya mengenal siapa yang disembah itu dulu. Kalau ada kesadaran itu, maka sikap hormat ya akan muncul, ya ada rasa syukur dalam diri kita semua. Ya kita sadari betul, kita juga kadang-kadang ya lagi main handphone ya. Saya berapa kali pelayanan di ada satu gereja itu selalu mereka bikin di PowerPoint-nya itu, di LED-nya itu kita sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi orang itu disadarkan, kamu itu lagi benar-benar berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan WL yang di depan, bukan dengan pengkhotbah yang lagi bicara, tapi kamu berhadapan dengan Tuhan. Dan kesadaran itu pas kita baca itu, jadi makanya edukasi, terus mengedukasi ya. Jadi dengan memberi contoh-contoh yang baik, dan Bang Andi sebagai worshiper yang memberikan contoh bagaimana keseriusannya menyembah Tuhan, mengalami Tuhan, dan itu akan menolong tentunya. Ya, memang kemarin kan ada saya lihat juga itu yang bercanda-bercandaan kan. Tapi ya kita harus terus ya mengedukasi. Tangkap dari Bang John lah, kalau kita kenal siapa yang kita sembah, otomatis kita akan menghormati. Ya, kita nggak jadikan sebagai bahan bercandaan. Oke, well done. Kalau dari Bang Andi sendiri gimana Bang Andi? Kira-kira apa pendapat Bang Andi? Yeah, I mean like kita harus mengerti bahwa every relationship has to have boundaries. Ya, contohnya misalnya kalau aku sama Aca, there are things that I cannot do anymore because I am now married to Aca. Yeah, why? Because I love her, I respect her. Aku mau menyenangkan hatinya, aku nggak mau sedih, bikin dia sedih dan lain sebagainya. Bikin sama Tuhan juga. People think, oh sama Tuhan tuh beda sekali sikap kita harus, you know, it's totally different. No, God is a relational God. Yeah, God wants to love you the way you love, say for example, God wants you to love Him the way He loves you. Gitu. It's relational. Itu kayak gimana ya? Itu bukan Tuhan ngomong sama kamu tuh mataharinya bersinar turun terus ada suara besar. But no, it's not like that. It's everyday life. Gitu. It's God loves you the way you are, dan kita harus menjaga itu, our relationship sama Tuhan. Kalau kita make fun of ibadah atau penyembahan kepada Tuhan, ya how would you feel if misalnya pasangan lo Arif did that to you, ya, dicandain your love, her love for you, atau I don't know, how would you feel? You feel crap, kan? You wouldn't like it. Ya sama-sama Tuhan gitu, like he wouldn't like it. Tapi ya kita harus memang mengerti bahwa when there are such things like that, ya, itu artinya
ya tipe-tipe like yang bikin lucu-lucuan kayak gitu. It's not even actually lucu sebetulnya. It's because they're not mature in their relationship with Jesus. Simple as that. You know what I mean? Like if you're mature in your relationship with anyone else, you know what responsibilities you have. You're accountable of your actions. Gitu. Jadi sama Tuhan ya tuh sama gitu. We are accountable for our actions. Nanti pas kita naik ya pulang ke rumah kita ditanya ini semuanya yang kita lakuin gitu loh. Jadi mau kamu ditanyain kenapa sih kamu gituin? Like why did you do that? Gitu loh. No, I don't want that. Gitu loh. I want my relationship with Jesus to be something that's mature. Gitu loh. You know, jangan kita main-main dengan itu gitu. Ini Tuhan yang beri kita keselamatan. Ya, kalau kamu nggak mengerti itu keselamatan, gimana caranya tanpa Tuhan Yesus? You understand how serious what you're doing gitu. You know, so yeah, for me, I think there has to be boundaries. Aku juga nggak senang kalau ada yang I've seen the example of the video, Arif. Jadi itu nggak, I don't think that's it's not funny to me. Yeah. And it's definitely not funny to God. Kita nggak mau bikin Tuhan marah juga. Jadi it's just not being mature in his relationship, and one's relationship with Jesus. Yeah. Thank you Bang Andi. Nah jadi teman-teman ya seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Joel, Bang Andi, saya nangkapnya ada poinnya yang keren banget. Dari tadi yang sudah dijelaskan sama Bang Joel dan juga sama Bang Andi bahwa hubungan kita menentukan reaksi atau respon kita. Jadi kalau hubungan kita tuh adalah hubungan yang dewasa, otomatis respon atau reaksi kita pasti juga berbeda, nggak kayak kekanak-kanakan atau menganggap itu hal-hal yang sepele gitu. Jadi hal penting buat kita adalah yuk bangun relationship kita sama Tuhan sehingga kita punya reaction atau respon yang jauh lebih baik lagi ketika kita datang untuk menyembah Tuhan. Nah, sekarang nih Bang Andi, Bang Joel, saatnya kita akan buka nih langsung sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang lagi live di IG ataupun di Facebook. Kita akan pilih siapa nih kira-kira pertanyaannya yang bakalan kita jawab ya. Saya coba scroll dulu. Tadi sih ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dan ini sih ya ada yang keren banget juga ya. Sebentar saya coba lihat dulu. Oke. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya kita banget ya gitu. Bukan kita banget. Banyak anak-anak muda yang kayak begini. Shalom nih Kak. Sebentar ya. Tadi dari ada pertanyaan. Wah, ini yang komen soalnya banyak banget nih ya. Jadi yang live banyak banget. Jadi saya sampai bingung sendiri. Ya, dari Nurse Julius. Ya, Nurse Julius bilang, mau bertanya, apakah kalau kita lagi penyembahan, lalu direkam, itu diperbolehkan atau tidak ya? Terima kasih. Gitu. Nah, gimana nih? Ini tapi pertanyaannya ini juga ya. Maksudnya yang rekam siapa nih? Yang rekam tim media atau kamu gitu ya? Pertanyaannya gitu ya. Karena kan ya kayak tadi ya, mungkin kayak jadi dibilang hits ya, mungkin hits kali ya. Kayak maksudnya banyak anak-anak zaman sekarang yang kayak tadi saya bilang sebelumnya, lagi sesi praise and worship direkam, gitu kan? Masukin story, update Facebook, Instagram, atau on WhatsApp gitu. Nah, gimana sih pendapatnya nih Bang Andi dan Bang Joel kalau misalkan tentang sikap anak-anak muda, dewasa muda, bahkan kayaknya I'm not really sure kayak anak-anak zaman sekarang juga kayaknya kalau ibadah jangan-jangan mereka nge-story juga kali ya. Gitu. Gimana nih dari Bang Andi pendapatnya? Ya tiap kali aku pelayanan di Indo, ya kalau ada yang ngundang itu tuh selalu ada handphone yang naik. Ya. Dan aku ya to be honest I can't, ya gimana ya, aku nggak suka sih sebetulnya. Because ini saat kita menyembah Tuhan gitu loh. It's an important time. It's a heavenly transaction happening in that moment. Tapi ya I don't know, sometimes tuh kayak ya barangkali mereka tuh mau bawa pulang, mereka bisa mengingat, nonton lagi, aku ingat nih hadirat Tuhan memang. You know, like I don't know gitu loh, kayak buat aku kalau mereka masih aku lagi I'm leading worship and they keep holding up their phone, aku berhenti, aku bilang buat mereka turunin handphone semua. And we can focus gitu loh. Ada saatnya ya udah kalau mau ngangkat
mau lihat mau recording ya nggak apa-apa, tapi you know, remember our focus is not that. Our focus is to worship God. So to be honest, if you're saying it's right or wrong, yes, it's wrong because we should be focusing everything towards God. Yeah, but at the same time, you know, ada yang pasti ngalamin waktu di stories tuh lihat ada you know, ada stories yang ada worship atau firman Tuhan, terus ada yang denger dia juga bisa diberkati. I don't know gitu. You know what I mean? Like it's tough, tapi the priority is kita datang menyembah Tuhan, terus habis itu kita terima firman Tuhan, dan it goes on from there. So to be honest, I don't know. I'm not too sure, but yeah. Tapi kayaknya penting juga ya, maksudnya mungkin gini ya, dari jawaban Bang Andi tadi gitu kan. Saya juga pernah Bang Andi mengalami hal yang kayak gitu ya. Ada salah seorang teman saya memimpin ibadah sama persis kayak Bang Andi. Ketika mulai kan handphone mulai naik gitu kan, bukan hadirat Tuhan, handphone mulai naik. Nah, he said kayak guys please turunin handphone kalian, jangan nge-story, jangan merekam gitu. Karena apa? Dia bilang udah ada seksi dokumentasi dan ada anak media yang jatuh. So please percayakan sama mereka gitu. Kalau kalian emang mau lihat ibadah itu lagi, ya biarkan tim media yang akan proses itu dengan cepat and then upload itu gitu loh. Nah, itu penting banget sih sebenarnya. Karena kita kadang-kadang suka ya kayak tadi ya, kita ingin ya balik mau begitu untuk pansos gitu kan, atau emang bener-bener mau kita ngeberkatin gitu. Tapi kalau misalnya kita terima firman, emang mau share, kalian bisa kok share after the service. After that's right. After the service kalian share. Mungkin kalian bisa ketik story atau misalkan kalian bisa ngapain banyak hal yang bisa lakukan sangat lebih kreatif. You know, Rif, ini bukan yang kayak ngangkat terus kayak selfie gitu, terus lihat ini. You know, that's not right. Ya itu enggak penting sama sekali gitu loh. Nggak usah lihat muka kamu ada saat ibadah gitu kan. Ya, so betul juga kalau ada fasilitas itu ya just do that instead ya. Ya, oke. Nah, ini kayaknya nih karena makin banyak pertanyaan yang masuk, jadi saya memutuskan untuk kayak 2 pertanyaan buat Bang Joel, pertanyaannya beda lagi gitu ya. Ada nih Bang yang nanya nih ya, bagaimana sih jika jemaat itu menggantungkan, ini kayak cinta digantung ya gitu, menggantungkan penyembahannya dari bagus atau jeleknya seorang worship leader. Jadi kayaknya penyembahannya itu bisa naik, Tuhan terima kalau worship leadernya modelnya Bang Adi Ambarita gitu. Kalau modelnya Arif gitu, penyembahannya nggak naik, cuma masih di awan-awan gitu ya. Nah, gimana Bang Joel menyingkapinya? Yuk Bang Joel, silakan. Ya, kita sering dengar istilah ngangkat ya. Nih penyembahnya ngangkat, saya juga nggak tahu ngangkat kemana. Ke gudang. Cuma kita bisa memahami maksudnya. Orang bisa dilawat Tuhan, ngalamin Tuhan. Pemimpin pujian memang perannya sangat vital. Ya sangat vital. Tetapi setiap orang ya punya tanggung jawab masing-masing untuk berjumpa dengan Tuhan. Halo. Ini ada kendala ya teman-teman dari Bang Joel ya. Bang Joel lagi masih mikir dari Bang Adi. Ya, kelihatan masih mikir Bang Joel ya. Oke, kalau Bang Adi boleh deep thought. I think for me, aku selalu kalau aku pimpin pujian di gereja kita, aku selalu bilang sama mereka. Oke, ini ada kendala di koneksi Bang Joel ya. Iya. Aku selalu bilang, everyone's their own worship leader. Gitu. Terus Bang Jo. Anyway, everyone's their own worship leader. Jadi it's not only up to the worship leader buat pimpin pujian. Ya, dia di depan buat kita semua corporate worship gitu. Tapi jangan don't think the worship leader harus mengajak dan membangkitkan roh kamu dan lain sebagainya. No, that's your responsibility gitu loh. So a worship leader comes to church
he's already filled. He or she is already filled. Udah diisi karena dia udah bersatu di rumah, dia udah persiapan semuanya di rumah dan datang ke gereja buat to outpour semua yang di dalam yang dia udah terima gitu loh. So for a worship leader, it's not about setingginya apa or whatever, it's about your genuineness of leading worship to God. That's it. Kalau kamu fals, kalau kamu gitarnya salah-salah, kadang-kadang ya, it's okay. But as long as your heart is genuine, buat leading worship itu yang paling penting. But at the same time, we have to practice. Always practice. Okay. Yeah. Welcome back, Bang. Ya. Oke. Aduh, sorry. Mungkin karena hujan kali di sini nih. Aduh. Ya, kita mau maklumi ya. Oke, kita lanjut lagi ya Bang Joel ya sama Bang Andi juga. Tadi kan sudah dibilang bahwa ya tadi ya teman-teman. Jadi saya rangkum bahwa kalau misalnya tadi ngangkat atau enggaknya ya jangan dilihat dari siapa worship leader-nya dan permainan musiknya kayak tadi ya. Karena kalau balik kayak tadi penyembahan itu kan urusan hati kita sama Tuhan gitu loh. Jadi harusnya tidak boleh dipengaruhi faktor-faktor dari luar gitu ya. Nah ini thank you banget buat semua teman-teman yang udah nanya juga banyak banget, cuman memang kita nggak bisa jawab semua karena keterbatasan waktu. Ya, last but not least nih, coba dari Bang Joel nih, gimana Bang? Boleh nggak kasih closing statement tentang worship from the heart? Buat semua worship from the heart. Ya. Ini bicara tentang seluruh kehidupan kita sebenarnya. Ya, jadi kata penyembahan itu jauh sebelum ada alat musik hidup kita. Ya, jadi jauh mungkin sebelum ada irama, nada. Tetapi Adam Hawa pun sudah menyembah Tuhan, ya, sudah memuji Tuhan. Makanya mereka terus bekerja dan lain sebagainya, itu bagian dari penyembahan. Jadi menyembah dengan hati itu tadi Bang Andi sudah katakan bahwa seluruh kehidupan kita, sehingga tidak bagian-bagian gitu ya, tetapi menjadi seluruh, dimanapun, apapun yang kita lakukan, bagaimana kita dalam keluarga, itu semua worship, itu semua penyembahan yang harus lahir dari kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan. Oke, berarti saya tangkap poinnya adalah kehidupan kita adalah penyembahan kita. Betul ya? Kalau di Bang Andi, gimana Bang Andi? Ya Bang Joel udah that's everything sih. Tapi buat aku ya jangan terlalu familiar dengan kasihnya Tuhan. Artinya gini, don't take it for granted because you're familiar with it. Itu kita harus balik lagi ke kasih mula, karena we have to always be thankful, always be grateful, dan kadang-kadang itu bisa pudar sebetulnya. After a while, kalau semuanya baik, semuanya aman, itu saatnya kita susah menyembah. Tapi kalau sedih, ada banyak masalah, wah, kalau menyembah itu gampang sekali. Kita harus menyembah Tuhan. We have to praise God in all circumstances, all situations. So, kita memang lewat COVID-19 ini, ingat, COVID-19 ini hanya musim, dan musim akan berganti, akan berlalu. Ya, jadi, have faith, Tuhan akan membawa kemenangan buat kita semua dalam tangan kanannya, and we will get over this, dan kita will lanjut back to our normal lives, tapi ada perbedaannya karena kita sudah persiapan dalam musim ini gitu loh. Jadi jangan don't lose hope, don't lose hope. Ini pasti Tuhan he will do something amazing. But be faithful with this time. Be faithful this time. Banyak nyembah Tuhan, banyak belajar firman Tuhan saat ini. At least 10 minutes a day, 15 minutes a day in your life. Ingat, itu yang it will bring ini it will be buat kebaikan kita. Alright, so itu aja sih. Go back to the heart of worship. Ya, kita balik ya teman-teman. Jadi di masa pandemi juga saat-saat ini, teman-teman, ini adalah it's time for us ya untuk mempersiapkan hati kita untuk jauh lebih lagi menyembah dari hati, karena yang tadi sebelumnya yang poin-poin yang saya catat bahwa ketika kita menyembah dari hati kita bakal dapat sesuatu yang dari Tuhan pada kemenangan. Now it's time to worship God. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan teman-teman, dimanapun teman-teman berada hari ini. So please kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan hari ini ya.
kita akan worship bareng sama Bang Andi dalam beberapa waktu ke depan. Yuk. Can you hear me? Can you hear the guitar? Yes. Kita. Yuk kita tutup mata dan kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan, kami haus dan lapar, Tuhan. We need more of you, Lord Jesus. We don't want to take this moment for granted. Kami mau menyembah Tuhan, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Karena Engkau baik, Tuhan. Engkau setia, Engkau penuh dengan kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan kasih setiamu. Engkau besar. Ku sembah-Mu dalam roh dan kebenaran, Yesus. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatmu, kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Oh, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Thank you so much Bang Andi. Terima kasih banget buat waktunya. Thank you banget juga buat Bang Joel ya hari ini yang sudah live IG bareng kita di Facebook juga dalam acara rumah kita. Dan teman-teman mungkin kayak waktu kita bakalan terbatas ya untuk live kayak gini. Jangan lupa juga nih buat teman-teman semua untuk follow Instagram dan juga YouTube channel dari kedua narasumber kita ya, dari Bang Joel dulu ya. Bang Joel, kalian bisa langsung follow Instagramnya Bang Joel @joelmanalu ya, dan juga Bang Joel udah buka YouTube channel ya. Asik. Bang Joel udah buka YouTube channel juga, berisi ya, ada tagline-nya Wise. So kalian bisa langsung subscribe YouTube channelnya Bang Joel, langsung ketik aja Joel Manalu. Lihat aja kalau udah ada mukanya Bang Joel, langsung di subscribe pastinya. Ya. Langsung. Gue mau subscribe sekarang. Juga, YouTube channel barunya Bang Joel ya, dan juga buat teman-teman thank you Bang Andi. Belum tahu juga IG-nya Bang Andi, kalian bisa follow Bang Andi, Instagramnya Bang Andi @andiand ya, ANDY. Udah kenal, udah banyak. Iya, udah banyak. Nanti biar udah subscribe. Kalau belum harus subscribe juga ya. Kalian bisa subscribe di YouTube channelnya di DPA GBI. Jadi buat kalian semua bisa langsung nonton nanti rerun dari program atau acara rumah kita. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga untuk dapat notifikasi video terbaru pastinya. Dan informasi tambahan nih buat yang lagi nonton, ya mungkin ada teman-teman pemuda, dewasa muda yang sudah punya anak, jangan lupa nih, besok pagi jam 6 pagi kita akan ada ibadah untuk anak-anak atau Kingdom Kids untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan itu semua bisa diakses langsung ke YouTube channel DPA GBI. Itu aja ya kalian ya. Jadi jangan sampai jalan. Minggu depan temanya apa? Pantengin terus fanpage dan juga Instagram dari DPA GBI. Kalian bakalan tahu banyak tentunya. So sekali lagi, thank you so much Bang Andi. Terima kasih Bang Joel buat waktunya semua. Thank you buat semua teman-teman yang udah nonton juga. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, stay healthy. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya Arif undur diri. Dan juga kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Salam generasi dahsyat dan Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Bye semua. God bless you. God bless you tuh.